Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, pada hari ini Ibu Omi akan membahas materi mengenai pencatatan transaksi pada akuntansi pemerintah daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah sama-sama belajar mengenai bentuk atau format jurnal, buku besar, dan laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang pada bab 3 ini, kita akan mempelajari mengenai pencatatan semua transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah. Transaksi apa saja yang perlu dicatat? Transaksi yang perlu dicatat antara lain transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Materi pertama yang akan kita bahas di bab 3 ini adalah pencatatan pendapatan. Pengertian pendapatan. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Setelah mengetahui mengenai pengertian pendapatan, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi pendapatan. Apa saja klasifikasi pendapatan? Silakan simak slide berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, pendapatan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan laporan operasional LO, dan yang kedua, pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan laporan operasional LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO ini dicatat berdasarkan basis akrual, yaitu dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat penerimaan kas dan disajikan dalam laporan operasional. Selanjutnya, pendapatan laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Pendapatan LRA dicatat berdasarkan basis kas, yaitu dicatat apabila pendapatan tersebut sudah berupa kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, berdasarkan Permendagri ini, pendapatan itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, apa saja komponen pendapatan asli daerah? Jadi, pendapatan asli daerah ini komponennya antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kemudian pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer terdiri dari bagi hasil
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponennya antara lain pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan lainnya. Selanjutnya, dokumen sumber yang digunakan. Dokumen sumber yang digunakan antara lain surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda bukti pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya. Bahasan kita selanjutnya adalah standar jurnal transaksi pendapatan. Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di SKPD. Yang pertama, transaksi penerbitan SK atau dokumen penetapan. Maka jurnal umumnya piutang pada pendapatan LO. Kemudian transaksi penerimaan pembayaran. Jurnal LO-nya kas di bendahara penerimaan pada piutang. Kemudian jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan LRA. Transaksi selanjutnya penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Transaksi keempat, pendapatan langsung disetor ke kas daerah. Jadi jika pendapatan langsung disetor ke kas daerah tanpa melalui bendahara penerimaan, maka jurnalnya RKPPKD pada piutang, ini untuk jurnal LO, dan untuk jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan. Selanjutnya, jurnal standar ketika tidak ada dokumen penetapan. Jadi beberapa pendapatan itu tidak memerlukan dokumen penetapan, seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self-assessment, atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas. Berikut ini bentuk jurnalnya. Yang pertama, transaksi penerimaan pembayaran. Jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Ini untuk jurnal LO-nya. Kemudian jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan LRA. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya jurnal penerimaan pembayaran di mana ketika ada SKP atau surat ketetapan dan ketika tidak ada SKP. Ketika dia tidak ada SKP sebelumnya, maka jurnal LO-nya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan. Sedangkan kalau dia ada surat penetapan sebelumnya, maka tadi seperti contoh di slide sebelumnya, kas di bendahara penerimaan pada piutang pendapatan ya. Nah, selanjutnya jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan LRA. Selanjutnya transaksi kedua, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Transaksi ketiga, pendapatan yang langsung disetorkan ke kas daerah, jadi tanpa melalui bendahara penerimaan, maka jurnal LO-nya RKPPKD pada pendapatan LO. Kemudian jurnal LRA-nya perubahan sal pada pendapatan LRA. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas contoh soal.
Di sini ada 4 transaksi. Yang pertama, transaksi tanggal 18 Januari 2019, terbit SKP daerah yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sukamaju memiliki pendapatan pajak bumi dan bangunan senilai 25 juta rupiah. Kemudian tanggal 2 Februari 2019, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Sukamaju menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Sinar sebesar Rp2.750.000. Pendapatan tersebut disetorkan pada tanggal 10 Februari 2015. Selanjutnya, tanggal 5 Maret 2019. Berdasarkan transaksi-transaksi di atas, susunlah ke dalam jurnal yang tepat. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Transaksi yang pertama, tanggal 18 Januari 2019, terbit SKP daerah yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sukamaju memiliki pendapatan pajak bumi dan bangunan senilai 25 juta rupiah. Maka, jurnal yang kita catat adalah sebagai berikut. Piutang PBB pada pendapatan PBB LO senilai 25 juta rupiah. Nah, jurnal yang kita buat ini hanya jurnal LO saja. Tidak ada jurnal LRA. Kenapa? Karena jurnal LRA itu berbasis kas. Sedangkan transaksi ini tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Maka tidak ada jurnal LRA-nya. Hanya jurnal LO. Transaksi yang kedua, tanggal 2 Februari 2019, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Sukamaju menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Sinar sebesar Rp2.750.000. Pendapatan tersebut disetorkan pada tanggal 10 Februari 2015. Nah, pada transaksi ini, di sini transaksi penerimaan pembayaran pajak hotel. Nah, di sini tidak ada keterangan SKP-nya. Nah, berarti pembayaran pajak hotel ini self assessment, ya, dan dia tidak ada surat ketetapan sebelumnya. Sehingga jurnal yang kita buat pada tanggal 2 Februari adalah kas di Bendahara Penerimaan pada pendapatan pajak hotel LO. Ini jurnal LO-nya. Kemudian jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan pajak hotel LRA. Nilainya sama Rp2.750.000. Nah, selanjutnya sesuai soal ya, pendapatan tersebut disetorkan pada tanggal 10 Februari. Nah, jadi tanggal 10 Februarinya kita bikin jurnal penyetoran pajak ini oleh Bendahara Penerima ke kas daerah. Jadi jurnalnya RK PPKD pada kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.750.000. Tidak ada jurnal LRA-nya karena transaksi tanggal 10 ini tidak merubah kas pemerintah. Selanjutnya transaksi ketiga, pada tanggal 5 Maret 2019, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Sukamaju menerima pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar 10 juta berdasarkan SKP daerah pada tanggal 18 Januari 2019. Bendahara Penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah pada hari yang sama. Nah, jadi transaksi tanggal 5 ini SKPD menerima PBB, menerima pendapatan PBB, di mana pendapatan ini berdasarkan SKP daerah
pada tanggal 18 Januari tadi ya. Sehingga jurnal yang dibuat adalah kas di bendahara penerimaan pada piutang PBB sebesar 10 juta rupiah. Ini jurnal LO-nya. Sedangkan jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan PBB LRA sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di soal ini tadi juga ada keterangan benda penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah pada hari yang sama. Maka pada tanggal yang sama, tanggal 5 Maret, kita bikin jurnal lagi, ya, bentuk jurnalnya RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 10 juta rupiah. Transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Maret 2019 diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp8.500.000. Atas jumlah yang belum dibayar ini, Dinas Kesehatan akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. Jadi jurnal yang kita buat adalah piutang retribusi pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan di puskesmas senilai Rp8.500.000 ya. Ini jurnal LO dan tidak ada jurnal LRA-nya. Kenapa? Karena tidak merubah jumlah kas pemerintah. Transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Maret 2019 diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp8.500.000. Atas jumlah yang belum dibayar ini, Dinas Kesehatan akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. Jadi jurnal yang kita buat adalah piutang retribusi pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan di puskesmas senilai Rp8.500.000 ya. Ini jurnal LO dan tidak ada jurnal LRA-nya. Kenapa? Karena tidak merubah jumlah kas pemerintah. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini mengenai transaksi pendapatan daerah. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai transaksi belanja. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.